Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang flu dan hidungnya tersumbat, maka suaranya serak-serak basah. Basahnya kuyup. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai dompet setiap hari. Ada banyak isinya dompet-dompet ini. Ada, oh ini ternyata sudah lengkap. 20 ribuan, 10 ribuan, semuanya sudah saya siapkan untuk bonus Anda semuanya. Bahkan ada juga yang di sini 50 ribuan, dan ini menjadikan sangu pencegahan atau jaga-jaga saya kalau nanti ada sesuatu di tengah jalan ketika dalam perjalanan, maka ini selalu ada di dalam dompet saya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang isi dompet bisa berkurang, kadang isi dompet bisa tiba-tiba hilang. Karena apa? Tuyul. Percaya pada tuyul? Dulu ada sinetron yang judulnya Tuyul dan Mbak Yul. Nah, semuanya menjadikan pengganggu manusia, tetapi juga kadang membantu. Tentu yang membantu manusia itu bukan tuyul, tetapi malaikat. Malaikat penjaga kita. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta malaikat-malaikat agung. Ada 3 malaikat agung yang diakui oleh gereja: Rafael, Gabriel, dan Mikael. Yang terakhir, Mikael ini menjadikan malaikat sebagai panglima perang. Dia komandan dari seluruh malaikat untuk melawan setan-setan. Itulah Mikael atau Michael. Maka Anda semua yang berlindung di bawah Michael, malaikat ini, Anda perlu siap-siap untuk berperang melawan kejahatan, melawan setan-setan, melawan tuyul-tuyul kalau ada tuyul. Yang kedua, Gabriel, yang selalu memberi warta gembira. Kita ingat Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria diberi warning dari malaikat Gabriel, harus mengungsi ke Mesir bersama Yusuf. Yusuf pun juga lewat mimpi ditemui malaikat Gabriel memberi warta gembira. Ini malaikat Gabriel selalu memberi warta gembira. Yang ketiga adalah Rafael, malaikat penyembuh. Kita ingat Tobit yang kemudian disembuhkan bapaknya itu Tobia, itu karena buta, kemudian mengelupas, dan kemudian akhirnya semuanya disembuhkan oleh Rafael ini. Dan kemudian Rafael ini menjadi pelindung, penyembuh bagi keluarga-keluarga. 3 malaikat ini yang selalu dikenang oleh gereja, bahkan namanya dijadikan untuk pelindung bagi orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menjadi patron supaya hidupnya meneladan mereka, malaikat-malaikat itu. Ada tidak sih malaikat itu? Menurut kitab suci jelas ada. Menurut gereja jelas ada. Malaikat bahkan yang menjadi malaikat pamomong, malaikat yang selalu membimbing, selalu melindungi kita, malaikat pelindung. Dan Santo Paulus juga menuliskan, kalau kamu tidak bisa berdoa, maka malaikat-malaikat itu yang akan membuka mulutmu untuk berdoa bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berkali-kali saya mempunyai pengalaman malaikat ini yang melindungi saya. Suatu saat saya bersama seorang ibu yang menjemput saya. Kemudian ibu itu
sambil ngobrol mungkin keasikan dia nyetir dengan ngebut di jalan tol menuju bandara. Kemudian dalam proses itu di depan ternyata sudah banyak mobil macet di situ. Karena kita tahu tol apalagi bandara itu selalu macet pada jam-jam tertentu. Maka kemudian ibu itu mulai mengerem. Waktu itu mobilnya saya ingat mobil Grand Max. Karena remnya mungkin belum rem sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh pakem. Maka kemudian dalam pengereman itu selalu sudah ditekan tetapi tidak nyandak, tidak nyampe. Maka ibu itu mengatakan pada saat hitungan detik tidak mungkin ini menghindar, pasti nabrak. Maka dia membanting setirnya ke kanan, yaitu masuk ke rumput-rumput. Jadi di sini ada aspal, di sini ada rumput, dan di sini pagar besi di jalan tol itu. Untung di antara aspal dan rumput itu masih cukup satu mobil. Maka ibu itu langsung banting ke kanan, langsung jelonjor sampai 3 mobil. Saya lihat 3 mobil itu apa, saudara-saudari? Alphard, Fortuner, dan yang satu saya lupa. Tetapi kalau nanti Pajero satu saya ingat, kalau nanti kemudian kita harus memperbaiki, berapa ratus juta habis untuk 3 mobil itu kalau mengganti rugi. Dan syukur malaikat itu menggerakkan ibu tadi untuk nembak ke kanan. Dia mengatakan, saya berkali-kali diselamatkan Romo. Ini kelihatannya makco saya. Jadi dia menganggap nenek moyangnya makco itu kemudian juga sebagai pelindung malaikat dia yang selalu melindungi dia. Berkali-kali dalam hitungan kritis detik dia mendapatkan pengalaman seperti ini dan akhirnya diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda punya pengalaman sendiri dengan malaikat ini, dengan pelindung kita, dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan bahwa kita ini dilindungi. Bukan oleh tuyul, bukan oleh segala sesuatu yang tidak jelas, tetapi oleh malaikat Tuhan yang melindungi kita, menguatkan kita, menggerakkan kita, dan akhirnya menghibur kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.